tema retreat kita, rumah Tuhan adalah rumah damai sejahtera. Di rumah Tuhan ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta. Jadi dari akhir bulan 40 ini muncul tema kita. Rumah Tuhan itu adalah rumah damai sejahtera. Dan kita baca ayat yang kedua yang mendasari tema kita. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, yang membawa kita dalam damai sejahtera. Dan ini tema yang sangat luas sekali. Akan kita bahas hanya dalam 3 sesi, saudara. Di dalam tema ini bukan hanya sesuatu yang ditempel dan pulang sia-sia, hanya menjadi tema yang tanpa kita akan menerima apa yang mau Tuhan katakan mengenai tema ini. Saya berdoa bahwa saudara akan pulang dengan sungguh-sungguh, ya, menerima, memahami dengan sungguh. Dan bukan hanya itu, saudara akan mengalami sungguh apa itu damai sejahtera dalam hidup kita ini. Dan bukan hanya kemudian kita mengalami damai sejahtera itu, Tuhan akan pakai kita juga untuk menyebarkan damai sejahtera ini, ya, dalam kehidupan kita. Ini tema yang luas, saudara. Kita harus memahami dengan demikian apa itu rumah Tuhan. Kita juga harus memahami apa itu damai sejahtera setiap kali kita berbicara, ya. Dan apa itu damai sejahtera itu, dan dikatakan damai sejahtera itu akan memelihara hati kita. Apa itu hati di dalam kehidupan kita ini? Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam tujuannya, bahwa kita, ya, dari situ, ya, tujuannya saya dapat lihat di situ, agar jemaat sebagai rumah Tuhan saling membangun. Kita akan saling membangun dan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera itu dengan, tadi sudah dalam Islam pagi saya ingatkan, begitu banyaknya konflik. Semakin kita dipanggil dari keluarga Tuhan, semakin kita menjadi satu tubuh, semakin kita mendekat satu dengan yang lain, semakin kita bekerja sama dengan satu dengan yang lain, segera kita akan menemui banyak konflik dalam kehidupan kita ini, ya. Itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengadakan resolusi, seperti saya katakan, ya, dalam Islam pagi tadi. Saya menemukan resolusi dari masalah yang saya hadapi dengan saya memakai walkman tidur dengan saya itu. Ada yang tanya, lalu bagaimana dengan pasangan yang mau pisah ranjang? Sungguh-sungguh pisah ranjang atau tidak? Karena tidak bisa mendengar dengkuran yang begitu keras dari suaminya. 2 tahun kemudian saya bertemu dan saya bertanya, bagaimana? Dan dia berkata, dengkuran suami saya itu adalah suara yang paling merdu di dunia. Katanya begitu. Bagaimana itu bisa berubah gitu, ya? Dari minta pisah aja karena suara jumbo gitu, kalau kuat gitu, ya. Sekarang saya tidak bisa tidur, Pak. Ditinggal dinas sehari, kalau nggak dengan dengkurannya nggak bisa tidur. Itu seperti Nina Bubuk buat saya, ya, dengan istri saya itu. Jadi sekarang kalau saya nggak dengar, itu yang disebut transformasi. Nah, itulah yang kita belajar. Bukan hanya kita akan belajar resolusi konflik, tapi dalam hidup kita itu, kita damai sejahtera. Tuhan bisa membuat transformasi dalam hidup. Sesuatu yang membuat kita ini pisah raja, berubah jadi, kalau saya tidak dengar dengkurannya, nggak bisa tidur saya. Itu suara merdu di paling merdu yang menina bubukan saya, ya, katanya demikian, saudara. Jadi saya harap saudara, selama hidup ini kita akan dengan sungguh-sungguh memahami, menyambut, dan bukan hanya menyambut, dalam menerima dengan sungguh. Nah, secara sungguh-sungguh mengalami apa damai sejahtera itu. Ya, coba kita baca kembali firman Tuhan ini. Inilah janji Tuhan supaya segera pulang dari itu.
kita akan sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera Tuhan. Mari kita baca bersama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan, dan janji Tuhan itu selalu digenapi. Jadi sudah pulang, dan tidak lagi gelisah, tidak bisa tidur, depresi. Sebentar lagi kita akan bicara mengenai depresi, stres dalam hidup kita. Kita juga akan bicara takut, khawatir. Betapa banyak hal yang membuat kita terhalau dari damai sejahtera Tuhan. Kita baca Yohanes 1 Yohanes 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bagaimana itu? Hatimu kita akan bahas. Bagaimana itu? Tuhan bisa memerintah damai sejahtera. Apa itu hati? Karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Kalau kita sungguh-sungguh satu tubuh di dalam Tuhan, damai sejahtera itu akan memerintah di dalam hati kita. Damai sejahtera, shalom, dan itu kata yang tidak asing. Adakah kita sadari inilah jantung detak dari umat Kristiani? Ya, kalau tadi Pak Simon bilang nafas Tuhan, ya, nafas ini juga nafas dari orang Kristen. Kali ini berhenti, detak jantung, saudara menjadi orang Kristen, tetapi sesungguhnya saudara bukan orang Kristen yang saudara ada orang Kristen yang sudah mati. Kalau kita sungguh ada dalam Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Ya. Ini detak dari jantung kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa setiap kali kita bertemu satu dengan yang lain, kita saling memberi salam. Apa salam kita? Apa salam kita satu dengan yang lain? Ya, kalau dalam bahasa resmi pemerintahan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, ya. Itulah salam Kristiani. Ya. Kalau kita ini orang Kristen malas sekali mengucapkan, sehingga kita ada ucap shalom sekarang, gitu ya. Padahal shalom itu salam nggak? Belum ya, shalom itu artinya damai sejahtera ya. Tapi kalau kita memberi salam satu dengan yang lain, kita harus berkata salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Nah itu salam bukan ya. Lalu jawab saudara. Nah bingung kalau orang Kristen itu salam nanti bingung. Kalau saudara orang Islam gampang. Tapi kalau dari orang Kristen saya yakin ya, saudara orang Buddha ya salam cepat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sebut seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia, gimana? Kristen, gimana salam? Salam, saudara, salam, gitu ya. Padahal salam itu, ya kalau dalam bahasa Ibrani, shalom alahem, ya itu artinya damai sejahtera bagimu. Ya jawabnya gimana? Nah, alahem, shalom. Ya, itu sama, karena orang Arab dan orang Yahudi itu sama, hampir sama. Ya. Assalamualaikum. Ya, itu ya sama tadi. Ya, salam yang diucapkan kepada kita. Mengapa kita memberi salam damai sejahtera bagi kamu? Karena itulah ucapan pertama yang diucapkan Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit. Saya bacakan ya. Kali ini sudah mendengar ya, kali tidak saya tulis di Yohanes 2:19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Ini setelah Yesus mati, semua ketakutan, tak ada damai sejahtera, semua seperti putus asa, hidup sudah berakhir, Tuhan mati di kayu salib, apa arti makna hidup, frustasi, kecewa, tak ada damai sama sekali. Ya. Terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, matilah kita semua. Kalau guru kita itu, Mesias kita itu sudah mati di kayu salib, apa cara kita bisa hidup? Ya. Lalu pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Alahem, Shalom Alahem. Itulah ucapan pertama dari Tuhan Yesus. Maka saudara, kalau saudara lihat para rasul yang menerima damai sejahtera bagimu, kemudian
para rasul ini kalau memberi salam satu dengan yang lainnya? Ya shalom Aleichem, ya. Dan sudah baca bagaimana Pak? Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus menulis suratnya, termasuk Yakobus atau Yohanes pada waktu menulis surat kitab Wahyu, penglihatan yang diberikan Allah di Pulau Patmos, ditulis selalu surat itu dimulai dan tutup dengan Shalom. ya. Damai sejahtera. Baca nanti ya. Setiap ucapan dari semua sebelum memulai apapun juga para rasul itu menulis kitab Petrus, kitab Yakobus, semuanya selalu dikatakan menyampaikan salam yang berisi kiranya jemaat Tuhan selalu berada dalam kasih karunia, dan kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Baca selalu itu salamnya. Penutup daripada surat juga itu. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera. Ya. Dan Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dan seterusnya. Jadi kalau kita mengucapkan ini satu dengan yang lainnya, saudara, shalom Aleichem, damai sejahtera bagimu, itu bukan basa-basi, itu doa. Ya, saya sungguh mendoakan, karena itu harapan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, kamu damai sejahtera, maka saya bisa damai sejahtera. Ya, ini doa, ini harapan. Karena kita selalu mungkin sudah sedih, tapi kita dipanggil untuk hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan itu sumber damai sejahtera kita. Ya, ini adalah iman kita bahwa kita akan hidup dalam damai sejahtera. Ini memberkati. Nah, ya, kalau sudah saling memberkati satu dengan yang lainnya, maka saudara akan katakan dan saudara akan ucapkan damai sejahtera itu bukan berarti saudara bahwa salam kita itu yang akan membuat orang itu damai dan sejahtera, bukan saudara, ya. Tetapi dengan kita mengucapkan itu, kita mengajak kita ada dalam iman bahwa ada kuasa Tuhan yang akan membawa kita dalam damai dan sejahtera itu. Tuhanlah yang akan memberikan damai sejahtera. Kalau itu sebabnya di sini saya akan lihat banyak tulisan, saya selalu menyebut damai sejahtera Allah. Mengapa harus pakai Allah? Karena dunia ini juga menawarkan damai sejahtera. Ya, dunia ini juga menawarkan damai sejahtera. Ya. Tetapi itu bukan shalom. Mungkin peace, mungkin apapun, aktivis peace banyak sekali. Dunia ini juga banyak bicara mengenai damai sejahtera. Tapi yang sedang kita bicarakan bukan damai sejahtera menurut dunia ini. Ya, kita akan damai, kita akan sejahtera kalau begini, begitu. Tetapi kita akan membicarakan shalom, itu damai sejahtera Allah. Bahwa damai sejahtera itu datangnya dari Allah, ya.